Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kita memulai hari dengan bertolabul ilmi insyaallah. Siapapun Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama RRI, kami ucapkan terima kasih. Dan lewat frekuensi ini mudah-mudahan kita bisa terus menimba ilmu dari guru-guru kita yang setiap hari secara istiqomah datang ke studio Radio Republik Indonesia. Pendengar, pagi hari ini saya M. Subhan yang menemani Anda. Temanya adalah rekonstruksi ulang hibah jika orang tua menghibahkan dengan bagi waris syar'i. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda bisa menyimak dengan sangat baik, karena saya pikir ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita tahu ya. Bagaimana cara merekonstruksi ulang hibah jika orang tua menghibahkan dengan bagi waris syar'i. Bersama guru kita alhamdulillah sudah hadir, kita akan langsung sapa Ustadz Nasuha Fakih SAG MES ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan dengarkan dulu tausiahnya pendengar. Setelah itu kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, terutama sesuai dengan temanya pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, nikmat diberikan umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 2024 ya. Pada tanggal 24 Januari 2024 saya akan menyampaikan dengan tema rekonstruksi ulang hibah jika orang tua menghibahkan dengan bagi waris secara syar'i. Tema ini saya angkat karena sebagian besar, bahkan hampir semua orang tua, mungkin bukti cinta kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Lalu ketika anak itu menikah, biasanya itu memberi bekal ataupun diberi hibah. Namun memberi hibah itu kadang-kadang hampir semuanya. Artinya orang tua harta-harta miliknya diberikan semua kepada anak-anaknya. Kadang-kadang anak satu dengan anak yang lain pun nilainya beda, baik itu dari segi luas ataupun dari segi harga. Contoh konkret akan saya sampaikan ini, ada anak 5.
anak satu dengan anak yang lain diberikan sebidang tanah semua. Yang namanya tanah itu kan ukurannya beda, harganya pun beda antara satu dengan yang lainnya. Ketika orang tua niatnya dengan istilah adil ataupun sama, entah laki entah perempuan, tapi kadang-kadang terjadi setelah orang tua meninggal dunia. Bahkan kasus ini harta sebagiannya belum dibagi, itu menjadi rebutan ketika orang tua meninggal dunia. Itu tidak sedikit, banyak sekali. Saya mengambil salah satu kejadian, tapi saya tidak sebut siapa dan di mana, dan letak liwanya pun tidak akan saya sebut. Ini juga kaitannya dengan luas dan ukurannya beda antara anak satu dan anak yang lain. Anaknya 5, laki 2, perempuan 3. Dan ada sebidang tanah yang belum diwaris, yakni 200 bata luasnya. Anak pertama laki-laki mendapat harta hibah dari orang tuanya seluas 150 bata dengan harganya bagus, karena tanahnya sawah itu di pinggir jalan ataupun pengairannya tidak susah. Anak perempuan diberi sawah seluas 100 bata, harganya juga bagus. Anak perempuan seluas 125 bata, harganya murah. Anak laki-laki diberi sawah oleh orang tua 200 bata, harganya juga murah. Dan anak perempuan yang terakhir mendapatkan rumah tinggal dan tanah di rumah tersebut. Seluas tanahnya 25 bata. Ini kejadian. Dan sisa sawahnya yang belum diapa-apain 200 bata, karena 200 bata ini sebagai bersawah untuk orang tua waktu itu masih hidup. Jadi kalau kita melihat dari jumlah itu, penghibaan orang tua ke anak melebihi dari 1/3. Sisanya hanya 200 bata saja. Dan rumah yang ditempati oleh orang tua sudah diberikan hak, sudah dimiliki oleh anak yang terakhir. Muncul persoalan itu ketika orang tua meninggal dunia. Satu anak dengan satu anak yang lain ngomongnya tidak adil. Karena sawah itu milik kakaknya atau adiknya itu luas dan harganya mahal. Sedangkan yang dia dapatkan beda. Harganya murah dan sempit diberikannya ini. Maka hal ini muncul persoalan-persoalan ini, maka bagaimana solusinya? Karena sudah dimediasi dan sebagainya sampai tidak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi kedamaian dan seterusnya. Terutama harta yang belum dihibahkan yang senilai 200 bata itu. Menjadi ajang perebutan antara satu anak dengan anak yang lain. Anak yang mungkin menurut dianya tidak luas dan harganya pun murah karena tanahnya jauh dari jalan dan kemudian ketika pengairan pun susah gitu loh. Sisa dari 200 itu untuknya katanya. Jadi secara sepihak untuk mendapatkan sisa harta milik orang tua itu. Ini merupakan ibarat peribahasa itu, nasi sudah jadi bubur. Namun apakah ada masalah? Apa masalah ini apakah bisa terselesaikan? Ingat waktu tema waktu minggu kemarin, pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah sekarang materinya adalah rekonstruksi ulang hibah orang tua ketika orang tua menghibahkan dengan cara apa? Dengan pembagian harta waris. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tindakan orang tua menghibahkan seluruhnya kepada anak itu secara syariat tidak benar. Sebabnya apa? Kadang-kadang orang tua itu apakah mungkin ketidaktahuan atau saking melihat karena ada anak laki anak perempuan, kalau cara waris itu tidak adil katanya. Sehingga orang tua baik tapi kebaikan orang tua tidak sesuai dengan syar'i. Akibat munculnya setelah orang tua meninggal dunia. Maka ada dua opsi sebetulnya. Opsi pertama, biarlah harta-harta yang diberikan orang tua ke anak sudah selesai. Tapi nyatanya banyak anak-anak tidak setuju gitu. Karena orang tua atau anak-anaknya tidak adil ini memberikan seterusnya. Kalau seandainya opsi yang pertama ini tidak bisa,
maka otomatis opsi yang kedua. Artinya yang pertama itu sisa yang 200 itulah yang hanya dibagi saja gitu loh. Yang hibah-hibah yang sudah selesai waktu orang tua hidup, biarlah berjalan sesuai dengan apa yang orang tua niatkan. Walaupun orang tua itu salah. Dan harta sisanya saja yang dibagi. Tapi itu tidak muncul ataupun tidak menyelesaikan masalah. Maka alternatif yang kedua itulah melalui rekonstruksi ulang. Nanti kita mengedepankan syar'i. Dengan cara apa? Semua harta-harta yang diberikan oleh orang tua sebagai hibah kepada anak ibaratnya diputihkan terlebih dahulu. Artinya harta-harta yang didapat oleh orang tua seakan-akan belum diberi gitu loh. Dan kemudian orang tua meninggal dunia, maka kita diinventarisir berapa luasnya, harganya berapa dengan cara kekeluargaan tentunya, artinya harga pun ditentukan. Nanti karena sangat mudah ketika membagi waris manakala tanah sawah itu dinilaikan rupiah tersebut. Dengan cara tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Contoh, milik anak yang pertama laki-laki mendapatkan 150 bata, ternyata harga tanah sawah itu 1 meternya itu 150.000. Satu bata ini ukurannya ibarat di meternya itu adalah satu batanya 14 meter persegi. Berarti caranya 150 bata dikali 14 sama dengan 2100 meter persegi dikali 150. Mendapat 315 juta. Anak kedua diberi hibah oleh orang tua 100 bata kali 14 meter persegi sama dengan 1.400 meter persegi. Harganya 150 juga karena mahal. Senilai 210 juta. Kemudian anak perempuan yang ketiga tadi mendapat 125 bata dikali per meter 14 meter sama dengan 1.750 meter persegi. Ternyata harganya murah 100.000. Berarti mendapat 175 juta rupiah. Anak laki-laki mendapat 200 bata dikali 14 meter persegi sama dengan 2.800. Harganya juga murah 100.000, 280 juta rupiah. Anak perempuan, anak yang kelima ini mendapat rumah dan di bawah rumah kan ada tanah 25 bata. Karena satu batanya itu sama dengan 14 meter persegi, berarti rumah itu luasnya 350 meter persegi. Harganya mahal karena 750.000 karena bukan tanah sawah, tanah darat di pinggir jalan lagi itu loh. Nah, kemudian berarti kalau tanah saja 350 meter persegi kali 750 sama dengan 262.500.000 rupiah. Harga bangunannya seharga 200 juta. Berarti jumlah totalnya untuk anak perempuan yang terakhir yang mendapati rumah itu tidak dapat sawah mendapat 462.500.000. Berarti kalau melihat dari harga, ini harga keluarga, artinya tidak boleh mahal, tidak boleh murah, hasil dari musyawarah itu. Jumlah total dari anak pertama, kedua dan seterusnya 1.442.500.000. Nah, sisa sawah 200 bata itu bisa dijadikan wakaf sebetulnya, supaya orang tua meninggal itu ada nilai yang mana orang tua sudah tidak bisa beribadah tapi dapat pahalanya, yakni diinfakkan ataupun diwakafkan, disedekahkan. Karena 200 bata itu kurang dari sepertiga dari harta seterus dan harta semuanya. Jadi dari nilai itu kemudian 1,4 miliar ini secara syar'i dibagi. Nanti dihakkan, nanti kembali kepada anak-anak yang mendapatkan yang tadi. Lebih dan kurangnya nanti susuk pinyusuk. Ini sebagai alternatif yang pertama untuk supaya orang tua di alam barzah tenang. Yang kedua, orang tua tidak tersandra akibat dari perbuatannya itu salah. Kalau salah khawatir Allah tidak terima dan mendapatkan siksa kalau
tidak kita luruskan dari anak-anaknya itu. Nah, berarti karena anaknya laki 2, perempuannya 3, berarti masing-masing prinsip utama yang kita mengedepankan, yakni anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Berarti anak laki-laki 2, 2 tambah 2 4, anak perempuan 3 masing-masing 1, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti anak laki-laki 2/7, anak perempuan 1/7. Dari harta yang sudah dinilaikan rupiah itu, yakni 1.442.500.000 rupiah. Caranya 1.442.500.000 dibagi 7 sama dengan 206.071.428,6 rupiah untuk anak laki-laki dikali 2 saja. Berarti untuk anak laki-laki yang pertama itu mendapat 412.142.857 rupiah. Untuk anak perempuannya 1/7-nya dari 1,4 miliar sekian itu berarti mendapat 206.071.428,6 rupiah. Jadi antara laki dan perempuan itu beda. Ini sebagai prinsip utama kata Nabi, kata Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11 itu. Kesimpulannya, anak laki-laki kalau dinilaikan rupiah dengan luas tanah kurang lebih 150 bata yang nilainya 315 juta. Kemudian sebenarnya anak laki-laki mendapat 412.142.857. Di sini ada kurangnya adalah 97 juta rupiah lebih itu. Sebetulnya dia mendapat 412 juta, dia kalau dinaikkan rupiah dari tanah itu hanya mendapat 315 juta, berarti kurang kan gitu. Sedangkan anak perempuan dari jumlah luasnya itu kurang lebih 100 bata, dinaikkan rupiahnya itu 10 juta, dia mendapatkan 206.071.428. Ini min. Artinya dia mendapatkan 206 juta, sebetulnya dia mendapatkan 210 juta. Berarti dia harus nyusukin nanti. Kalau anak laki-laki dapat susukan, dapat kembalian. Kalau anak perempuan nyusukin. Nah, anak perempuan yang ketiga mendapat nilai sawahnya itu 125 bata, dinaikkan rupiah 175.000 karena murah meriah. Kemudian dia dapatnya 206.071.428. Berarti dia pun dapat susukan gitulah. Sebetulnya dia dapat 206 juta sekian, dia baru mendapatkan 175. Sedangkan anak laki-laki yang nilainya sawah kalau dinilaikan rupiah 280 juta, sebentar dia mendapatkan 412.142.857. Ada kurang. Sebetulnya dia mendapatkan 412 juta sekian, dia baru mendapat 280 juta. Berarti kurang dia dapatkan nantinya sebagai dapat susukan itu senilai 132.142.857 rupiah. Anak perempuan yang kata orang tuanya menempati rumah yang terakhir plus tanahnya itu senilai 462 juta. Sementara anak perempuan mendapat 1/7-nya dari 1,4 miliar itu hanya mendapat 206.071.428 rupiah. Dia ini ada harus nyusukin karena melebihi gitu. Ya, ini menyusukin adalah 256.428.572 rupiah. Berarti ini secara syar'i. Kita kembalikan pada syar'i karena awal orang tua memberikan itu secara syar'i salah. Ya, ini belum saatnya membagi-bagi, orang tua membagi keseluruhannya. Dan sedangkan nilai lebih 200 bata itu kalau bisa hasil musyawarahnya diwakafkan saja. Toh dari semua aset-aset itu yang susah itu adalah orang tua.
yang ternyata tidak punya menjadi punya gitu. Ketika sisa itu jangan menjadikan rebutan, tapi jadikan wakafnya orang tua supaya mengalir pahalanya. Inilah kalau anak-anaknya soleh, mengingat, memikirkan orang tua di alam barzah itu. Jadi sehingga sebagai alternatif yang kedua ini, kalau seandainya alternatif yang pertama tidak terselesaikan, karena kalau alternatif yang pertama kan udah, biarlah yang berlalu yang sudah menjadi hibah dari orang tua walaupun salah. Tapi ternyata anak satu dengan anak yang lain kan tidak terima itu loh. Karena luasnya beda, harganya juga beda itu loh. Maka alternatif yang kedua ini melalui rekonstruksi ulang, tapi dengan cara syar'i, pembagian harta peninggalan. Bukan lagi cara hibah, tapi melalui warisan. Mudah-mudahan dengan alternatif yang kedua ini, orang tua di alam barzah tenang. Orang tua di alam barzah tidak tersandra akibat dari perbuatan waktu hidupnya ini. Bahkan ini mengangkat harkat martabat orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Apakah orang tua meninggal dunia sudah diam-diam saja? Tidak. Surat Ar-Rahman Allah berfirman itu, baina barzakhun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat, itu namanya alam barzah. Barzah ini dimaknani pembatas antara dua alam tadi, yakni alam dunia dan alam akhirat. Pembatas barzah ini dimaknani oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya itu, pembatasnya ini bagaikan dinding kaca. Artinya orang yang telah meninggal dunia yang ada di alam barzah ini melihat anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Bayangkan anak-anaknya ribut urusan gara-gara peninggalan orang tua. Padahal orang tua sudah memberikan semua. Walaupun pemberiannya tidak sama satu dengan yang lain. Menjadi problem antara anak satu dengan yang lain. Nangis orang tua di alam barzah itu. Walaupun belum dibagi waris saja, tidak ada masalah saja, tiap malamnya orang yang meninggal dunia, kata hadis Nabi itu, memanggil-manggil anak-anaknya itu 1000 kali setiap malamnya dengan rintian dan tangisan. Dan ini juga yang saya sampaikan tadi itu nyata itu loh. Dan anak-anaknya ada 5 bersaudara itu sering ngimpi ternyata. Setiap malamnya ngimpi orang tuanya, sedih dan seterusnya. Berarti relevan sekali hadis Nabi itu. Mungkin secara fisik tidak mendengar panggilan-panggilan orang tua untuk anak-anaknya itu. Tapi secara testimoni kenyataan, yaitu melalui mimpi itu gitu loh. Maka mari kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solehah, bagaimana cara menyelamatkan orang tua di alam barzah tenang. Bagaimana orang tuanya tidak tersandra lagi akibat dari pemberian hibah waktu hidupnya. Maka ayo kita bersama-sama melalui rekonstruksi ulang sebagai alternatif yang kedua. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tausiahnya pagi hari ini pendengar, dan kini kita bisa berinteraksi melalui jaringan telepon. Anda bisa gunakan 0231-849-3259 dan juga 0231-486374. Segera kami akan buka untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini. Sesaat lagi. Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sholat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat, tiap ia melangkah 1 langkah, maka diangkatkan baginya 1 derajat dan dihapuskannya 1 dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid
masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita akan mulai berdiskusi. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Kami buka di 0231 849 3259. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muhammad Suhan. Ya, silakan Pak Setiono ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, untung kami punya guru kita Pak Ustadz Nasuha Fakih mengenai hibah. Rekonstruksi orang tua menghibahkan ini temanya Pak Iya, Ustadz. betul. Ya. Begini Pak Ustadz, kami bingung, ingin penting bertanya, untungnya ada Pak Ustadz yang bagian ahli waris. Istri kami yang pertama sudah lama meninggal Pak Ustadz. Terus menghibahkan pada kami buat kenang-kenangan atas meninggalnya istri pertama. Sebab masa lalu kami pernah susah bersama berdua. Pernah mengikuti transmigrasi di waktu Presiden Bapak Soeharto. Bagaimana solusi dari Pak Ustadz? Sebab kami berikan pada anak pungut kami, tidak kami jual. Ya. Sebab walaupun anak yatim, kami menghargai Pak Ustadz. Sudah rumah tangga, belum ada rumah tinggal. Bagaimana? Kami bingung Pak Ustadz. Berarti Sebab kami sudah ada rumah, tinggal pembelian kami sendiri. Terima kasih atas pendapat dari Pak Ustadz. Baik. Punten, Sebab Pak. kami bingung. Pak Setiono, Mau dijual halo. anak pungut kami Iya. sebagai tidak anak yatim piatu, tidak saya anggap anak piatu, tidak punya tempat tinggal Pak Ustadz. Ya. Memang tinggalannya besar Pak Ustadz. Ya. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Ya. Oke, Rumahnya agak besar, sekitar 50-75 Ya. desi lah. Terima kasih. Mau tanya dulu atas sebentar. pendapat Sebentar tanya dulu. Pak Ustadz Nasuha Fakih, dan terima kasih pula kepada Baik. Muhammad Pak Tuhan. Setiono, boleh didengar dulu sebentar Pak, jangan ditutup dulu teleponnya. Pak Ustadz Ya, mau bertanya boleh, dulu. boleh. Iya, Pak Ustadz mau Ini bertanya penting, dulu. boleh. Waktu Silakan. meninggalnya istri yang pertama Bapak itu sudah bagi waris belum? Jadi meninggalnya istri pertama tidak punya anak Pak Ustadz dengan kami. Intinya Iya, saya tanya, sudah bagi waris belum setelah istrinya meninggal dunia? Intinya gitu aja. Belum. Oh iya, siap. Dan sekarang dikalahkan dengan istri yang kedua. Iya, tapi Oke, kami rumah ini tinggal kami beli sendiri Pak Ustadz. Iya. Ya, oke, paham. Ya udah, cukup ya. Bagaimana, apa istri kami di surga menangis Ya. atau tidak Ya udah paham ya. disetujui Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Setiono, sambil nanti menantikan penelpon yang berikutnya, atau kita terima dulu atau bagaimana? Boleh ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muhammad Subhan. Iya, Bu Indra sehat ya, Bu Indra ya. Alhamdulillah, ini suara RRI juga sehat. Iya. Nah, kemarin nggak bisa didengarkan Bung Subhan. Kemarin masuk angin ya RRI-nya ya. Iya. Sekarang udah sehat. Tapi HP Bu Indra nih yang sesek, nggak bisa nge-like di YouTube, terlalu penuh, mau dihapus-hapus. Adanya video Bung Subhan, jadi sayang. Ya, padahal tinggal dihapus aja itu video saya. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak bisa lihat bajunya nih. Warna apa Pak? Padahal baunya bagus loh ini.
Pak Ustadz, Ya. saya ingin bertanya di luar tema, tapi sebagai Pak Ustadz sebagai seksi dakwah Bareskrim Kota Cirebon ya. Iya, jadi ingin tanya Pak Ustadz, kalau ada orang mengadakan pengajian memohon doa begitu Bung Subhan, maksudnya biar kepilih jadi caleg gitu, itu boleh enggak Pak Ustadz, baik dilihat dari hukum maupun dilihat dari keagamaan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bung Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu, Jawa Tengah, dan Bunda Indra di Pelayangan, Cirebon Timur. Sehat semua, alhamdulillah. Kaitannya dengan Pak Setiono, ya kalau seandainya tidak paham, lebih baik bertanya, bagus. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kaitannya dengan istrinya meninggal dunia, kemudian punya harta, tapi karena harta ini didapat susah senang bersama, emang benar. Namanya suami istri ini adalah susah senang bersama. Ya. Makanya karena bukti susah senang bersama, kata Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 atau kompilasi hukum Islam pasal 97-96 itu, terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka separuh harta milik suami, separuh harta milik istri, gitu loh. Kalau seandainya meninggal dunia, taruhlah istrinya tadi, maka harus diwaris. Jadi si suami ini mendapat separuh bukan warisan, tapi merupakan keringatnya selama menikah dengan istri yang meninggal dunia tadi. Seandainya 1 miliar apanya, maka 500 milik istri, 500 milik suami. Jadi tidak otomatis langsung dihibahkan pun tidak bisa. Kalau kita sebagai umat Islam yang menghargai hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu loh. Jadi dibagi waris. Walaupun tadi katanya punya anak pungut karena menikahnya tidak punya anak. Anak pungut itu secara warisan tidak dapat. Istilah anak pungut itu sekarang itu anak adopsi lah. Gitu loh. Tidak dapat hak waris. Boleh enggak? Boleh, tapi tidak melalui warisan, tapi melalui hibah. Hibah dari siapa? Dari si istrinya yang meninggal dunia, yang taruhlah 1 miliar, dia dapat 500 istrinya, kemudian sepertiganya dari 500 berapa? Taruhlah sepertiganya berarti 150 juta lah. Nah 150 juta ini diberikan hibah untuk anak pungut tadi. Sisanya 350 juta itu diwaris. Karena di sini ada hak waris selain suami adalah saudara-saudaranya istri gitu. Jangan sampai hibah orang istri kepada suami itu ya boleh sih sapiti. Ini kan sudah dapat hak waris sebetulnya kan gitu. Jadi kita mengangkat derajat orang yang meninggal itu melalui pembagian waris juga. Karena ada hak milik saudara-saudaranya siapa tadi? Yang meninggal, istrinya ya. Iya gitu. Tadi kan si suami tidak punya anak dengan istri ini. Sisanya 350 juta. Karena 150 jutanya diberikan kepada anak angkat tadi. Nah sisa itu suami karena istri meninggal dunia tidak punya anak mendapat setengah. Setengahnya dari 350 juta berapa? Sisanya karena tidak punya anak untuk saudara-saudaranya istri. Jangan sampai kita memakan harta milik orang lain gitu loh. Nah, jadi setengah dari 350 juta berarti kurang lebih 175 juta. Sisanya 175 juta itu untuk saudara-saudara kandungnya istri. Seandainya saudara kandungnya istri 2, laki perempuan, berlaku 2:1 juga. Saudara laki-laki mendapat 2/3, saudara perempuan mendapat 1/3 dari 175 juta. Di situ. Jadi tidak boleh walaupun ini anak pungutnya itu tidak punya rumah dan seterusnya gitu loh. Tetap dia diberi tapi tidak semuanya. Karena ada hak yang sebenarnya yakni siapa? Suaminya dan
saudara-saudara kandungnya yang paling utama itu. Walaupun suaminya katanya punya rumah dan seterusnya. Ketika si suami menikah lagi dengan istri yang kedua, kan tidak ada masalah nantinya kan gitu loh. Jangan sampai istri yang kedua ini tidak tahu menahu kemudian dengan tidak langsung dia dosa. Sebabnya apa? Memakan atau memakai hak milik orang lain. Yakni siapa? Yakni saudara-saudara kandungnya istri, karena belum bagi waris masalahnya itu. Itu yang paling pertama demikian. Yang paling utama pembagian waris itu. Supaya kelak di dunia dapatnya akan barokah, apalagi di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi makanya tanya tadi, apakah bagi waris kan gitu loh. Ternyata belum. Maka kedepankan pembagian waris. Karena pembagian waris itu sudah pasti dan harus dijalankan karena sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukunnya ada orang meninggal dunia, ada ahli waris, utama lagi ada harta waris. Kan ada harta warisnya kan tadi kan? Iya. Maka ini tiga-tiganya sudah memenuhi rukun. Maka segerakan untuk dibagi. Jangan melalui hibah, semuanya untuk anak angkatnya. Itu. Oke, sudah sangat jelas. Tapi kalau segera setelah itu kan sudah menikah lagi Pak Ustadz. Padahal belum dibagi tuh yang sebelumnya. Itu biasanya jadi masalah juga ya? Ya jelas dong. Karena jadi tercampur lagi dengan istri kedua betul, ya. Betul. Makanya tadi sampaikan kalau seandainya nikah lagi dengan istri yang kedua, kasihan istri kedua. Iya. Khawatir dia memakan ataupun memakai hak-hak milik saudaranya yang belum dapat hak itu gitu. Iya. Karena ketidaktahuan, yang salah yang bertanggung jawab adalah orang yang tahu gitu loh. Yakni siapa? Mohon maaf, berarti suaminya yang tahu tapi tidak bagi waris gitu loh. Oke, Gitu. siap. Ke Bu Indra sekarang. Ke Bu Indra kaitannya dengan masalah zaman sekarang kan semua minta doa, ya itu harus didoakan kan gitu loh. Hukumnya yang namanya doa kata Allah dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika orang berdoa minta apa saja itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah untuk berdoa itu. Entah doa untuk sendiri ataupun doa orang lain. Menurut hukum boleh. Itu loh. Bahkan wajib itu doa itu. Adapun niat hajatnya untuk mendoakan calon-calon caleg ataupun calon legislasi ataupun calon presiden atau calon apa saja boleh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Yang paling tanda tanyanya kira-kira yang sopan, terutama jangan menjelek-jelekan, jangan mencela caleg yang lain itu. Jangan menghina, jangan memberi share ataupun hoak ataupun berita-berita bohong. Itu yang tidak boleh itu. Ingat kata Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengolok-olok atau menghina, mencaci orang lain. Seandainya orang lain ini adalah calon lain yang sebagai rivalnya, itu jangan mengolok-olok dan menghina, apalagi menyebarkan berita-berita bohong. Nah itu kalau mendoakan itu sangat baik lah itu ya itu. Dengan catatan tidak boleh tadi menghina, mengejek, mengolok, memberikan berita bohong dan seterusnya ini. Karena ingat ketika masalah tahun politik, kadang-kadang kita tidak terasa ataupun kadang-kadang kita dengan sendirinya lata bahasa Jawa itu loh, menjelek-jelekan calon yang lain dan seterusnya. Ingat manusia ini bukan seperti setan, bukan seperti malaikat. Kalau setan kan salah terus. Tapi kalau manusia kan ada salah benarnya. Dan ingat malaikat pun benar. Emang manusia seperti malaikat? Enggak juga. Maka kata Nabi itu ketika kita senang seseorang, jangan berlebihan. Tetapi kita membenci seseorang karena rival politiknya, jangan berlebihan. Ingat, yang namanya politik itu sesaat. Tapi kawan, tapi saudara adalah selamanya gitu loh. Namanya pesta demokrasi jangan dicederai oleh hal-hal yang tadi. Pesta itu adalah senang, riang, gembira satu dengan yang lain. Tetapi tetap namanya pemilu itu adalah salah satu sebagai azas demokrasi Indonesia untuk mencari pemimpin yang terbaik. Itu ya. Jadi kesimpulannya mendoakan boleh itu loh. Sangat boleh itu loh. Asal jangan mencela dari orang lain.
calon yang lain kan. Iya. Terima kasih gitu. Pokoknya pemilu mah cukup sampai leher aja, jangan sampai hati ya. Gitu. Nanti selesai malah ribut lagi. Iya, gitu betul. Ya, jangan sampai hati ya. Iya. Kita ke telepon lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu MS. Pak Rubin, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini memakai gayanya Mas Setiono. Lepas dari acara pagi ini. Namun menurut saya ini juga relevan atau langsung dengan acara pada pagi ini. Yang pertama, sebelum ini bukan pertanyaan tapi komentar. Ya. Izinkanlah ya Bung MS. Ya. Jadi yang pertama ini kemarin tanggal 24 ini rekan kita sesama pendengar RRI ini yaitu Bunda Indra kemarin itu hari ulang tahun yang ke-17. Alhamdulillah. Masya 70 berapa? Ke-17. Oh terbalik 71. 17 lah. 17. Itu jadi mudah-mudahan Iya. kita semuanya sesama anggota Mutiara Pagi saling mendoakan walaupun Harus, tidak ya. bertatap muka. Iya, Bahkan betul. saya dengan Bung MS dan dengan Ustaz kan belum tatap muka. Iya. Belum. Saya tahu di RRI hanya kepada 2 kiai yaitu Buya Mahfud dan Yang sudah pernah ketemu ya. Romo adalah Jafar. Iya, iya. Ah, iya. Lalu Mas Fian dan Ayunda Dewi Iya, ya. iya. Lah, komentar saya begini tadi, Ya. Mas Setiono secara langsung menyampaikan latar belakangnya. Iya. Ternyata cukup bagus itu Mas Setiono. Orang yang pernah ke Sumatera, dari Solo ke sana, kembali sekarang di Sirampok. Iya. Ini aslinya di Sirampok ini, yaitu di Bumi Ayu. hanya kecamatan Sirampok juga berdekatan dengan Bumi Ayu. Lalu bertanya masalah waris. Itu jadi malah kita jadi seolah di udara ini menjadi sahabat udara, saling mengingatkan dengan rekan jejak yang Iya, positif. Iya. Ya. Ini sebagai komentar. Lah, sebagai penjelasan sekedar informasi, Ustaz menyamakan masalah yaitu bata. Pengertian yang kita peroleh di desa itu, satu bata itu gampangannya itu adalah aslinya 3,75 kali 375 itu Iya. satu bata. Lah, satu bata lalu digambangkan 14,125. Lah, 500 bata itu satu bau. Ini karena memang Ustadz setiap waktu akan menyiapkan bata dan bau. Yang sekarang kan hektar. Iya. Sama halnya dengan inci lah. Itu inci kan kalau kita kan 2,54 cm. Itu kadang 3 in kurang lebih 2,5 cm lah. Iya, iya. Pengertian-pengertian ini saya sampaikan bukan berarti akan menggurui para pendengar, tapi saling mengingatkan. Iya, Iya, betul. iya, Betul iya, sekali, iya, betul. betul. Kebetulan saya ingat, jadi saya sampaikan. Iya, iya. Kalau tuh ada teman lain yang, oh itu Pak Rubin keliru, ya nanti Silakan. mohon diralat Iya, di iya. Ya. acara ini. Iya. Barangkali Terus, itu saja ya. pertanyaan, bukan pertanyaan tapi sekedar informasi Iya, kepada pernyataan informasi juga. dan inspirasi RRI Pro 1 Cirebon. Terima kasih. Dan ilmu Barangkali juga begitu, ini. Bung Emet. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mempercayai kok kalau ada orang bertanya misalnya di keluarganya belum membagi waris atau punya anak sekian, ya itu jadi pengingat kita juga, oh mungkin kasusnya sama atau Ya, apa gitu ya iya, kan. betul. Jadi bisa mengingatkan kita semuanya. Ada yang bisa ditanggapi mungkin Pak Ustadz Oke, sambil siap. menantikan Iya. telepon? Terima kasih Pak Rubin diingatkan dan diberitahu bahwa Bunda Indra ulang tahun yang ke-71. 17-nya dibalik ya. 71. Saya mendoakan dan semua para pendengar mudah-mudahan Bunda Indra sehat walafiat, Amin. panjang umur sehingga tetap menjalin sahabat di RRI, sahabat di udara gitu loh. Kalau Bunda Indra sudah sering ketemu dengan saya, tinggal Pak Dek Rubin yang belum ini. Iya, iya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua. Amin, ya Allah. Melalui udara RRI ini sebagai ajang silaturahim. Ya. Kalau niat silaturahim, insya Allah dipanjangkan umurnya Amin, amin. dan juga mendapatkan rizki. Kemudian kaitannya dengan masalah istilah-istilah bata itu, saya juga
tahu kenapa satu bata itu ada yang 14 meter persegi, juga ada yang 16 bahkan. Berarti satu tempat aja beda gitu loh. Iya, Apalagi tempat yang lain dengan ukuran-ukuran yang beda gitu loh. Istilah sama bata tapi ternyata beda juga Ukurannya. kalau dikonversikan menjadi meter gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak De Ruben kaitannya dengan masalah luas satu batu itu berapa itu. Yang tadi sampaikan yang saya tahu, yang ada di kampung saya sana. Dan belum lama juga saya pernah ngukur bata menjadi meter gitu loh. Atau meter menjadi bata gitu loh. Saya pernah mengikuti ataupun pernah menyaksikan itu loh. Adapun seandainya tadi sejatinya itu 3,75 ataupun 14 meter seterusnya itu, terima kasih atas informasinya ini. Ya. Baik, cukup ya Pak Ustadz ya. Ya. Dari dari Aki Zagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Aki Zagi dari mana tuh? di Padarek Majalengka. Majalengka. Pertanyaannya, apa arti waris, wakaf, dan hibah? Apa yang dimaksud dengan kata kholalah yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 176? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dan kalalah. Oke, siap. Ada lagi? Sudah, sepertinya. Oke, Aki Zagi dari Majalengka. Apa pengertian waris, wakaf, dan apa tadi hibah? Kalau waris itu adalah pembagian milik orang yang meninggal dunia atau pembagian harta milik orang yang meninggal dunia, hak diberikan kepada ahli warisnya. Dan kalau masalah waris ini syarat utama sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup tidak boleh bagi-bagi waris, itulah. Kemudian kalau waris bukan pemberian tapi pembagian. Artinya karena pembagian harus ada orang yang membagi. Tidak boleh membagi sendiri-sendiri, itulah. Supaya apa yang dibagi itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Karena waris adalah tuntunan ataupun syariat yang Allah sampaikan secara rinci semuanya. Kalau wakaf adalah pemberian seseorang untuk kepentingan sosial keagamaan, yakni seumpama wakaf untuk pembangunan masjid, wakaf untuk pembangunan madrasah dan seterusnya. Dan selama harta wakaf jadikan tempat ibadah, maka orang yang memberikan wakaf ini akan mendapatkan pahala yang mengalir setiap saat. Nah, di situ. Kemudian namanya hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain, atau boleh pemberian orang tua kepada anaknya, dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga gitu loh. Kalau tadi di mukadimah tadi itu seluruhnya itu loh, hanya disisakan berapa? 200 bata saja. Ini menyalahi melebihi dari hibah itu. Dan penghakannya saat itu juga ketika pemberi hibah memberikan kepada orang yang dihibahkan tadi itu. Di situ. Adapun kalalah tepat pada surat An-Nisa ayat 176 itu manakala orang yang meninggal dunia ayahnya lebih dulu meninggal dan tidak punya anak. Jadi ketika ayahnya meninggal dunia dan tidak punya anak, maka hak warisnya jatuh kepada saudara-saudara kandungnya. Maka kalau kita melihat dari literasi fikih waris, ahli waris itu jumlah totalnya itu ada 25. Dibagi 2, nasabiyah dan sababiyah. Singkatnya sababiyah saja, sababiyah ada 21 mohon maaf. 21 ini dibagi 3 secara kelompok besar, yakni usuliyah, furu'iyah, dan al-hawashi. Usuliyah ini adalah ke atas. Kitanya ada itu dari siapa gitu, usulnya gitu loh. Berarti ada ayah, ibu, kakek, nenek lah gitu loh. Kemudian furu'iyah siapa? Yang di bawah, cabangnya lah ibaratnya. Yakni siapa? Anak, cucu, cicit gitu loh. Baru di atas dan di bawah, baru di samping kanan, samping kiri. Siapa itu? Saudara-saudara kandungnya, saudara seayah, seibu, paman, bibi, dan seterusnya. Dari 3 pembagian kelompok besar itu, ketika yang di atasnya tidak ada, lebih dulu meninggal masalahnya, dan tidak punya anak ke bawahnya atau furu'nya itu, maka atas bawah tidak ada, baru ke samping, yakni saudara-saudara kandungnya.
kesamping inilah sebagai ahli waris kalalah. Jadi jelas ya. Jadi situ. Jadi ahli waris kalal itu adalah ahli waris dari saudara-saudara kandungnya yang meninggal dunia. Ya. Karena usulianya tidak ada lebih dulu karena ayah ibunya tadi meninggal dunia dan tidak punya anak. Maka atas bawah tidak ada, maka kesamping yakni namanya saudara. Saudara itu mendapatkan hak waris sebagai ahli waris kalalah. Surat An-Nisa ayat 176. Ya, demikian. Baik. Sayang sekali Pak Ustadz, waktunya sudah habis. Ini sudah iya. hampir pukul 6 pagi. Sepertinya kita harus segera menutup acara ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ahmad Subhan dan para pendengar semuanya. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi DRR ini sebagai ajang informasi dan inspirasi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan mendapatkan pelajaran yang baik. Artinya kita sebagai orang tua juga jangan berlebihan memberikan kepada anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur orang tua memberi hibah, jangan menjadi masalah kalau bisa. Ada dua opsi tadi. Biarlah terlanjur karena dalam kompilasi tepatnya pasal 221 ini, hibah orang tua ke anak bisa jadikan sebagai perhitungan waris. Dengan asal ahli waris yang lain menyetujui semua walaupun salah gitu loh. Kalau tidak bisa dengan cara itu, maka melalui rekonstruksi ulang sebagai alternatif terakhir, dan itu pun mudah-mudahan orang tua di alam barzah tenang karena cara syar'i ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.